Berapa banyak dari kalian yang pertama kali nge-gym, terus langsung kepikiran untuk beli suplemen? Saya salah satunya. Jadi zaman dulu ketika saya masih nge-gym di tahun 2015, itu suplemen tuh sesuatu yang, wah semua orang tuh harus pakai. Beranjak 10 tahun kemudian, sekarang kita mulai tahu ya, suplemen itu ternyata ada di piramida di bagian paling atas gitu, bukan yang paling penting. Tapi bukan berarti suplemen itu nggak bisa dipakai untuk use case di kehidupan asli kalian. Hari ini kita akan bahas tentang whey protein, dan saya akan menjawab 10 pertanyaan yang paling sering ditanyain tentang whey protein. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Deoni Sinjaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Kalian beli whey protein, tahu nggak cara kerja whey protein itu gimana? Atau selama ini kalian cuma lihat temen kalian beli terus kalian ikut-ikutan? Jadi sebenarnya whey protein itu bekerjanya sangat-sangat simple. Whey protein itu sebenarnya adalah protein dari susu sapi yang dimurnikan. Jadi nggak ada bedanya sama makanan biasa. Jadi kalian makan protein dari whey, kalian makan protein dari daging ayam, sama-sama protein. Perbedaan yang paling mencolok mungkin adalah dari asam aminonya. Jadi ketika kita berbicara protein, kita harus tahu bahwa protein itu dibentuk dari asam amino. Jadi asam amino ini ada banyak sekali, dan whey protein kebetulan adalah suplemen dengan protein yang asam aminonya itu lengkap. Berbeda misalkan jika dengan vegan source gitu ya, atau sumber-sumber nabati, kita bandingkan asam aminonya tuh mereka biasanya kurang lengkap. Tapi bukan berarti asam amino yang tidak lengkap itu buruk gitu. Karena selama kita makan dari varian yang beragam, kita itu bisa mensintesis asam amino yang lainnya dari satu asam amino yang berbeda gitu. Jadi cara kerja dari whey protein itu adalah untuk mencukupi kebutuhan protein kalian. Gak ada bedanya sama kalian makan dada ayam. Bedanya adalah whey protein ya kebanyakan protein. Gak ada karbo ataupun fat yang berlebihan. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kapan waktu minum whey protein yang paling baik? Selama ini kalian minumnya kapan? Apakah pagi, siang, malam, sebelum latihan, setelah latihan? Waktu minum whey protein itu sebenarnya bisa sedikit lebih strategis. Meskipun sebenarnya nggak ada terlalu jauh bedanya ya ketika kita minum pagi, siang, malam sebelum sesudah latihan, karena ya pada akhirnya itu protein. Sama kayak saya nanya ke kalian, kapan waktu makan yang paling baik? Ya orang beda-beda gitu kan. Namun untuk yang sedang menurunkan berat badan, timing atau waktu minum protein itu bisa menjadi advantage atau senjata kalian. Kalian bisa gunakan whey protein sebagai buffer atau sebagai penunda kelaparan. Misalkan kalian makan di antara siang sampai makan malam, itu kalian ada sedikit lapar di sore hari. Maka whey protein ini bisa kalian taruh secara strategis untuk menunda kelaparan tersebut. And for your information, protein itu adalah zat yang bisa menunda kelaparan dengan efektivitas yang tinggi dan durasi yang cukup panjang sebenarnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah benar ada rumor bahwa whey protein itu isinya adalah steroid? Kita coba bayangin deh sebagai penjual gitu ya. Whey protein sendiri bahan dasarnya itu udah cukup mahal, apalagi di zaman sekarang dan di Indonesia. Bayangin kalau kalian harus jual dengan harga yang kompetitif, tapi kalian masukin lagi steroids atau PEDs gitu ya. Maka ya dari cost-nya akan jadi jauh lebih tinggi. Jadi saya kalau misalkan jadi penjual ya pasti akan rugi. Ngapain? Mending saya jujur-jujur aja gitu whey protein. Paling kalau saya mau nipu juga saya tinggal pakai bahan yang lebih murah, bukan malah ditambah jadi lebih mahal gitu. Tapi sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin aja di luar sana ada brand suplemen yang masukin roids ke dalam whey-nya. Ya, tapi itu akan sangat jarang ya. Satu-satunya cara untuk kalian tahu adalah kalian cek sendiri ke lab. Tapi kalau saya pribadi lebih suka untuk ya udah saya percaya nggak sama brand ini dan reputasinya gimana. Ada yang pernah cek lab atau enggak? Pertanyaan yang selanjutnya, apa bedanya whey protein sama gainer? Apakah selama ini kita tertipu dan harusnya beli salah satu aja, jangan beli yang lain gitu? Gainer adalah whey protein yang ditambahkan kalori, biasanya berupa karbohidrat. Itu kenapa gainer itu mempunyai kalori yang cukup tinggi. Karena buat teman-teman yang ingin menaikkan berat badan dan susah makan. Jadi perbedaannya itu cuma terletak pada kalori yang dikandungnya aja sebenarnya. Nah, untuk kalian yang merasa sulit makan, ya kalian bisa untuk beli gainer. Kalau memang iya. Tapi saya sendiri lebih menyarankan kalian ya udah beli whey protein aja, dan kalorinya itu didapat dari makanan asli. Jadi untuk teman-teman yang suka ngunyah, ya ini akan jadi jauh lebih nyaman gitu dibanding kalian harus minum gainer yang terlalu banyak gitu. Belum lagi di beberapa brand mungkin aja gainernya itu bikin enak. Kebetulan dari Profus yang saya pernah pakai Megamesh itu enggak. Jadi ini harus cocok-cocokan dan kalian coba sendiri dulu nih gainernya itu seperti apa. Tapi kalau praktikal saya saranin kalian pakai whey protein aja dan kalian makan kalorinya itu dari kalian ngunyah gitu. Dan lagi pula makanan asli itu biasanya mengandung nutrisi yang lain juga, bukan cuma protein doang. Kalau misalkan kalian pakai gainer misalnya
misalkan kalori kalian itu mesti datang dari karbohidrat dan mungkin sedikit lemak ya. Jadi ini menurut saya untuk kesehatan lebih baik kalian makan langsung aja makanan whole food gitu. Selanjutnya, apakah semua whey protein itu sama? Iya dan tidak. Kalau maksud kalian adalah proteinnya sendiri, apakah bisa dipakai untuk membangun massa otot? Jawabannya adalah sama, semua protein sama. Cuma yang membedakan adalah kemurnian dari proteinnya. Biasanya ada 3 tipe protein yang kita sering jumpai ya. Whey protein concentrate, whey protein isolate, dan juga whey protein hydrolysate atau hydrolyzed. Whey concentrate itu adalah whey yang paling umum dan paling murah karena filtrasinya atau pemurniannya itu ya nggak terlalu banyak gitu. Sedangkan whey isolate itu adalah whey concentrate yang dimurnikan lagi biar mengurangi zat-zat lainnya yang kita nggak terlalu butuhin. Contohnya mungkin karbohidrat berlebih, mungkin ada sedikit laktosanya yang hilang dan juga lemak yang berlebihnya. Jadi kalau misalkan whey concentrate itu kemurnian 80-an%, kalau whey isolate itu bisa 90-an%. Sedangkan whey yang satu lagi yang hydrolyzed ini mungkin sedikit jarang ya. Jadi itu adalah whey isolate yang di pre-digest. Jadi cuma menambah kecepatan daya serapnya aja karena badan kalian jadi nggak harus digest terlalu banyak lagi proteinnya. Sekarang apa efeknya ke kalian kalau kalian tahu ini? Jawabannya adalah untuk budgeting dan juga buat yang lactose intolerant. Kalau kalian nggak ada lactose intolerance gitu ya, kalian bisa minum whey protein yang mana aja, pilih aja yang concentrate karena harganya jauh lebih murah. Sedangkan untuk teman-teman yang lebih alergi terhadap laktosa gitu ya, yang nggak terlalu toleransi terhadap laktosa, yang kalau minum whey protein itu sakit perut, boker-boker gitu ya, saran saya kalian bisa konsumsi yang whey isolate karena biasanya whey isolate ini lebih murni. Nah kalau misalkan whey hydrolysate atau hydrolyzed itu saya kurang paham ya, pakainya itu bisa berpengaruh apa gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya stick ke 2 dasar yang tadi aja, whey concentrate dan whey isolate. Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih whey protein itu dicampur air panas? Hati-hati teman-teman, kalau misalkan kalian asal campur nanti whey protein itu bisa jadi rusak. Nah itulah hal yang saya percaya dulu ketika saya nge-gym pertama kali. Ketika mama saya masakin atau buatin whey dicampur air panas, saya langsung marah-marah, jangan nanti whey proteinnya rusak gitu. Sekarang saya sadar betapa dangkalnya pemikiran saya waktu itu gitu ya. Ya, whey protein bisa dicampur apa saja, termasuk air panas. Mungkin kalian pernah baca bahwa whey protein ketika kena air panas, protein itu akan terdenaturasi atau terpecah lagi. Tapi bukan berarti whey proteinnya itu jadi useless, proteinnya jadi nggak bisa dicerna. Enggak, proteinnya mungkin akan pecah aja, tapi semuanya akan tetap masuk ke badan kalian dan kalian bisa pakai untuk bangun otot kalian. Sebenarnya sama aja sih kalau misalkan kalian masak apapun ya kan kena panas juga, proteinnya mungkin berubah, tapi bukan berarti protein itu nggak bisa dicerna oleh tubuh kita. Bahkan beberapa influencer itu pakai whey protein itu sebagai bahan dasar bikin pancake. Kalian bisa cari ya, dan bisa dijadiin oats, dijadiin apa aja. Intinya adalah kalian bisa masak atau bisa hidangkan whey protein itu sesuai kemauan kalian. Dan gak jarang sebenarnya whey protein ini jadi base protein di berbagai meals ya. Pertanyaan selanjutnya, saya udah makan banyak banget protein, apakah saya masih butuh whey protein atau enggak? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan protein yang cukup dari makanan asli, maka nambahin protein lagi dalam bentuk whey itu tidak mengubah atau menambah efek apapun ke tubuh kalian. Jadi ada beberapa kasus di mana whey protein itu memang sangat-sangat berguna. Yang pertama, orang yang susah memenuhi kebutuhan proteinnya karena mungkin sibuk ataupun gak ada akses ke protein yang asli gitu, yang whole food. Terus yang kedua, itu adalah untuk orang yang ingin menurunkan berat badan, tapi kalorinya itu terlalu sedikit gitu. Misalkan untuk bodybuilder yang lagi kontes, ataupun untuk kalian yang memang defisitnya cukup dalam gitu. Kebetulan whey protein ini itu kalorinya tidak besar, jadi kalian bisa untuk dapetin protein tanpa kalori yang terlalu banyak. Kasus yang terakhir itu adalah untuk orang-orang yang memang ingin mengganjal kelaparan dalam diet mereka. Mungkin ada beberapa titik di mana mereka tuh ngerasa lapar, tapi mereka nggak bisa makan karena belum jam makan mereka. Nah, kita bisa pakai whey protein tanpa harus terlalu pikirin soal kalori yang sangat-sangat berlebih gitu. Ataupun sebenarnya ini bisa kalian ganjal menggunakan protein bars ataupun apapun yang berbentuk protein gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah whey protein itu memiliki efek samping? Layaknya semua di dunia ini, tidak ada yang too good to be true. Pasti ada efek sampingnya kalau misalnya kalian konsumsi terlalu banyak gitu ya. Pertama, whey protein itu nggak terlalu cocok untuk yang lactose intolerant. Meskipun kalian pakai yang isolate, di beberapa kasus kalian memang udah parah aja lactose intolerance ya. Jadi mau nggak mau kalian bisa makan dari sumber protein yang asli gitu. Yang kedua, itu adalah orang-orang yang lebih rentan terhadap jerawat dan berminyak. Ini bisa jadi karena alergi whey proteinnya ataupun alergi zat aditif yang ditambahin ke whey proteinnya. Mungkin perasanya, pengawetnya, atau apapun itu. Yang ketiga, yang alergi protein secara keseluruhan ataupun memiliki fungsi ginjal yang sudah menurun. Ya kalau misalnya kalian udah tahu begitu, ya nggak bisa kalian pakai whey protein ataupun makan protein yang terlalu banyak dalam sehari. Yang terakhir adalah untuk teman-teman yang masih berjuang secara finansial. Karena sekali lagi whey protein ini memang relatif sekarang ya, itu tidak murah lagi gitu. Meskipun jika dibandingkan dengan makanan-makanan di luar, ya ini
protein per servingnya pasti lebih murah ya. Tapi sekali lagi, untuk yang berjuang secara finansial ada alternatif lain juga kok yang lebih murah. Contohnya adalah sumber protein nabati ataupun putih telur yang banyak sekali dipakai oleh orang-orang yang lagi diet ataupun binaragawan di luar sana. Jadi ya sekali lagi, layaknya apapun di dunia ini semua pasti ada efek samping, cuma memang whey protein ini sebenarnya efek sampingnya sangat minimal. Selanjutnya, berapa banyak sih whey protein yang saya bisa konsumsi dalam satu hari? Apakah boleh semua protein saya dari whey protein? Saran saya seperti ini ya, jika kalian adalah general population, kalian bisa untuk mencukupi sampai ke 20% protein harian kalian dengan whey protein. Jadi kalau misalkan saya 75 kilo, terus saya butuhnya 150, mungkin saya akan pakai 20%-nya, berarti sekitar 1-2 scoop whey protein per hari. Apakah boleh protein kita semuanya dari whey? Jawabannya adalah tidak saya sarankan. Kenapa? Karena biasanya jika kita makan makanan yang asli, itu kita juga dapat nutrisi yang lain. Ada beberapa nutrisi yang nggak ada di whey. Ada beberapa kasus di mana whey protein kalian memang plain whey aja, nggak ditambahin apa-apa. Nah kalau begitu kita cari nutrisinya gimana kalau bukan dari makanan asli? Jadi ya kalau untuk kesehatan secara general, saya saranin kalian tetap makan makanan yang whole food digabung dengan whey protein ini. Meskipun secara teori ya boleh-boleh aja sih kalian pakai whey protein untuk memenuhi kebutuhan protein harian kalian, tapi tidak dianjurkan. Sekarang kita bahas ke pertanyaan yang ke-10 yang terakhir, bagaimana caranya kita pilih whey yang baik. Di era zaman sekarang di mana suplemen itu ada di mana-mana, ada hacks gak sih gimana caranya kita bisa untuk tahu nih, ini kayaknya brandnya oke, reputasinya baik dan lain-lain. Yang pertama itu coba cek dulu nih reviewnya dari orang-orang itu seperti apa. Apakah reviewnya bagus, apakah banyak yang alergi, apakah banyak yang nggak cocok, ataupun secara rasa apakah kalian cocok atau enggak. Terus yang kedua adalah carilah brand yang memang dia punya dana untuk cek lab. Karena sekali lagi, bisa jadi brandnya nggak mau nipu, tapi pabriknya ini ada kesalahan ya. Jadi saya sarankan untuk cari yang brand yang memang cek lab secara rutin gitu, biar dia tahu dan bisa quality control produknya masing-masing. Yang ketiga adalah, ya kalian harus coba langsung. Coba dulu dari size yang kecil. Dengan kalian pakai size yang kecil, kalian bisa tahu rasanya enak gak, kalian ada alergi atau enggak, segala macam. Jadi kalian bisa beli yang gede nanti ketika udah cocok sama brandnya. Dan yang terakhir itu adalah, apakah ada zat tambahan yang menjadi consideration untuk kalian. Contoh, misalkan linzero dari Profus ini itu mengandung CLA dan juga L-carnitin. Ya, mungkin di beberapa kasus ini bisa membantu. Meskipun efeknya nggak langsung gede gitu ya, tapi adanya tambahan zat ini itu at least kalian bisa jadiin consideration untuk pembelian kalian. Dan yang terakhir ya, ini tips terakhir, itu adalah coba bandingin harga deh. Apapun yang terlalu mahal dan apapun yang terlalu murah, itu biasanya kurang bagus. Coba cari harga yang pasaran. Karena biasanya harga pasaran ini ya mencerminkan ya memang produknya jujur gitu ya, kayak gitu apa adanya gitu. Sedangkan kalau harganya terlalu murah, itu biasanya takutnya bukan whey protein, misalkan soy protein, ataupun kalian salah baca gitu. Dan kalau misalkan yang terlalu mahal, menurut saya juga bisa jadi brandnya bagus, cuma whey protein kan ya whey protein gitu ya, bukan sesuatu yang kalian pakai terus jadi badannya kayak binaragawan gitu. Jadi pada akhirnya itu balik lagi ke kalian harus due diligence yang cukup baik. Tapi kalau saya pribadi udah cocok sama Profus, nggak pernah ada masalah pencernaan, nggak pernah ada masalah laktosa, dan juga nggak ada pernah jerawatan yang berlebih dibanding jika saya pakai brand-brand yang sebelumnya yang lainnya gitu. Ya, itu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan orang tentang whey protein. Saya harap bisa membantu untuk menjawab permasalahan kalian ya. At the end, baik lagi, suplementasi itu bukan yang paling penting, tapi bisa membantu kalian. Saya Doni Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.